Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu dan salam Imago Dei. Pada Minggu Paskah kedua sekaligus Minggu Kerahiman Ilahi ini, kita akan merenungkan Injil dari karangan Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31 dengan tema Tuhan tambahkanlah iman kami. Pada suatu hari seorang murid dari Konghucu menyampaikan sebuah pertanyaan, "Guru, manakah syarat yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin?" Konghucu menjawab, "Dia harus memiliki sekurang-kurangnya persediaan makanan yang cukup, senjata yang memadai, dan kepercayaan dari prajurit yang dipimpin." Kemudian murid itu bertanya lagi, "Kalau salah satu dari ketiga syarat itu harus ditinggalkan, manakah yang harus dilepaskan?" Konghucu menjawab, "Senjata." Lalu muridnya bertanya lagi, "Seandainya salah satu dari dua syarat itu harus ditinggalkan, manakah yang harus dilepaskan?" Konghucu menjawab, "Makanan." "Mengapa bukan kepercayaan?" kata sang murid. Sang guru pun menjawab, "Tanpa kepercayaan sebuah kepemimpinan tidak mempunyai tiang topang dan cepat atau lambat akan mengalami kehancuran." Kepercayaan tidak saja penting untuk kepemimpinan, melainkan untuk seluruh kehidupan. Thomas yang kita dengar dalam Injil hari ini merupakan tipe orang yang terakhir. Dia tidak percaya bahwa Yesus bangkit sekalipun teman-temannya sudah meyakinkan dia. Kronologi peristiwa penampakan Yesus yang sudah bangkit kira-kira berlangsung sebagai berikut. Pada pagi hari pertama Minggu Kebangkitan, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, sedangkan pada sore harinya, Dia menampakkan diri kepada dua murid dari Emmaus. Pada malam hari yang sama, hampir semua murid Yesus berkumpul di suatu tempat, mau saling meneguhkan dan berpikir bahwa lebih baik ditangkap atau menderita bersama. 8 hari kemudian para murid berkumpul di tempat yang sama dan Thomas juga hadir. Pintu rumah masih terkunci meski seminggu sebelumnya Yesus sudah menampakkan diri. Yesus tiba saja hadir di tengah mereka. Thomas menjadi pusat perhatian dan Yesus langsung memerintahkan Thomas agar menyentuh Dia yang tersalib, tetapi yang sekarang hidup kembali. Yesus meminta dia supaya mulai saat itu juga jangan menjadi orang yang tidak percaya lagi, tetapi yang percaya. Mendengar kata-kata itu, Thomas langsung menyatakan imannya kepada Yesus sebagai Tuhanku dan Allahku. Pada masa ini, manusia hidup dalam suatu era yang sulit dibayangkan sebelumnya. Kemajuan teknologi yang luar biasa telah membawa manusia kepada kepercayaan diri yang berlebihan. Dia menganggap bahwa segala persoalan di bumi ini pasti bisa diatasi dengan kemampuan akal budi dan tidak perlu mengandalkan Allah. Seperti ini membutuhkan pembuktian ilmiah mengenai keberadaan Allah. Mereka mendasarkan imannya pada perhitungan rasional. "Tunjukkanlah Allah itu kepada kami dan baru sesudah itu kami percaya." Thomas bukanlah tipe penakut karena pada kenyataannya ketika Yesus mengajak muridnya untuk pergi ke Betania setelah mendengar kematian Lazarus, Thomas berkata kepada temannya, "Mari kita pergi sehingga kita bisa mati bersama dengan Dia." Thomas adalah seorang pemberani, tetapi ketika Thomas mengalami imannya goncang, dia pergi membawa dukanya sendiri dan meninggalkan teman-temannya. Dalam keadaan seperti itu, ia menjadi bimbang dan tidak percaya lagi kepada ramalan Yesus tentang kebangkitannya dari antara orang mati. Sama seperti Thomas, kita pun kadang-kadang mengalami kegoncangan ketika kita mengalami krisis demi krisis atau kesulitan demi kesulitan di dalam hidup. Dalam keadaan seperti itu, kadang-kadang kita sulit percaya kepada kebaikan Tuhan, bahkan ketika penderitaan menjadi tidak tertahankan, kita meninggalkan Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Pengalaman para rasul menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap Yesus menjadi kekuatan bagi mereka untuk kembali menjadi rasul yang teguh. Karena itu, marilah kita berdoa, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Amin.